Ya, jadi teman-teman juga nanti tolong dibaca ini. Ada keputusan Menteri Kesehatan terkait obat wajib apotek 1, 2, 3 ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi seperti di Amerika yang seperti obat wajib apotek ini di sana semakin lama semakin bertambah, ya semakin bertambah itemnya, ya jumlahnya. Sementara kita cukup lama, ya. Bayangkan tahun 99 ini, ya, tahun 99 obat wajib apotek ini dikeluarkan gitu. Kalau kita membahasnya di asosiasi, karena apoteker banyak yang tidak praktek waktu itu ya. Kalau sekarang sudah mulai praktek, minimal dia terlibat dan melayani secara langsung, walaupun tidak secara dalam terkait farmasi klinis gitu ya. Tetapi karena praktek obat wajib apotek ini apotekernya sekarang banyak, sebenarnya kita harapkan obat wajib apotek yang keempat, kelima, keenam itu harus semakin banyak ya. Artinya kalau obat wajib apotek ini terus keluar item-itemnya dan ini menjadi sesuatu yang memagari kita memberikan obat keras ya. Selama ini kan refill prescription. Jadi kalau bisa refill prescription ini ya obat wajib apotek. Dia wajib ada di apotek walaupun obat keras tapi diserahkan oleh apoteker. Dengan kata lain, apoteker itu wajib ada dan dia berperan sebagai profesi kesehatan dan dia bisa menyerahkan ini. Yang pada akhirnya kita harapkan bisnisnya, maaf nih, sekarang tetap saya mengatakan bisnisnya akan semakin baik. Benar nggak Iskia? Jadi karena ada komentar nggak kamu? Jadi kalau obat wajib apotek 4, 5, 6, bayangkan di tahun 99, sekarang 2021. Di Amerika ini semakin lama semakin banyak. Di negara lain juga begitu. Karena apa? Karena apotekernya praktek dengan baik, kompetensi farmasi klinisnya baik, dan dia kalau tidak praktek apoteknya ilegal. Kalau saya di Hong Kong, di Korea waktu mengikuti SCCP, kita kunjungi komuniti farmasinya, apoteker nggak mungkin kita nanya seperti Indonesia, ada apotekernya gitu. Di sana kalau nggak ada apotekernya ilegal. Kalau udah ilegal kan berurusan dengan yang berwajib kan. Nah, kenapa tidak ada sampai OA 4, 5, 6, 7 dan lain-lain? Inilah yang menjadi fenomena di komuniti farmasi yang pada akhirnya pemerintah tidak mau mengeluarkan OA selanjutnya karena ini adalah obat keras gitu. Iskia punya komentar nggak? Silakan. Ya Pak, mungkin lihat itunya ya Pak, kebutuhannya gitu Pak, pola perkembangan penyakitnya gitu Pak, sehingga seharusnya apa yang diperlukan regulasinya, eh, pemerintah harus bisa mendukung supaya treatment ke pasien-pasien itu bisa lebih meningkatkan kehidupan untuk pasien itu sendiri Pak. Kalau ada penyakit-penyakit yang memang memerlukan OA-OA itu Pak tadi, obat apotek. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Ya, ya. Dan sekarang fenomena lain itu kan kita membeli obat keras di Tokopedia misalnya, itu kan bisa jadinya ya. Dan itu sebenarnya kan harusnya tidak boleh berdasarkan peraturan dan itu betul-betul diatur oleh pemerintah, tidak boleh. Dan itu harusnya kalau dilanggar ya harusnya dimasukkan peraturan dan ya dilakukan law enforcement, harusnya begitu. Nah, itulah yang kita sayangkan di Indonesia. Sehingga sekarang menyelesaikan Tokopedia atau yang lain itu menjual obat keras, termasuk menyelesaikannya muncullah namanya PSEF, ya PSEF, pemilik sarana elektronik farmasi. Kalau yang kemarin kan PSA ya, kalian pernah dengar PSA kan, pemilik sarana apotek gitu. Nah apotek itu sekarang ya dikonotasikan elektronik farmasi, ya artinya
PSF itu dikelola oleh apoteker, kemudian dia mempunyai jaringan apotik-apotik di seluruh Indonesia, sehingga ketika masyarakat membutuhkan obat, masuk ke PSF, PSF mendeliver di mana apotik yang dekat dengan lokasi si masyarakat tersebut membutuhkan obat. Nah, dia datang ke situ, dideliver ke situ. Jadi dia balas ke WA atau aplikasi yang ada pada handphone kita, dia balas, silakan Bapak Ibu ke apotik sini, karena dekat rumahnya misalnya. Nah, PSF ini seakan-akan menjadi solusi itu. Padahal sebenarnya ya saya 15 tahun yang lalu sebagai model apoteker praktek di Indonesia, ya, jadi memberi sharing session ke seluruh Indonesia, baik ke kampus ataupun ke anggota asosiasi. Persoalannya adalah bagaimana apoteker ini mempunyai keinginan besar untuk praktek. Nah, kalau dibandingkan kita dengan dokter praktek dengan stetoskop mendapatkan fee, apoteker praktek sampai 7 jam per hari, tidak ada fee. Ini kan sebenarnya yang tidak diatur dari awal. Jadi sampai sebelum penggantian ISPI menjadi IAI, itu ketua ISPI-nya itu sudah mencanangkan harga obat di Indonesia itu neto. Bagaimana untuk mendapatkan margin? Marginnya adalah fee profesional. Jadi apoteker praktek dibayar katakanlah per lembar resep 15.000 misalnya, atau 20.000 misalnya. Kalau dokter kan, dokter umum juga kan ada yang 25.000, ada yang 30.000, ya sekarang 70.000, ada sekarang bersama obat gitu. Artinya bahwa kalau sebelumnya kita melaksanakan praktik tersebut, kalau memang harga obat sampai dari Jayapura atau Aceh itu harganya neto, kemudian marginnya adalah profesional fee seperti dokter, ya memang diatur lagi gitu. Nah sekarang apoteker itu kan sebagai pegawai. Ketika kita diskusikan harga jual, masih ingat harga jualnya? Terus di dalam harga jual itu kan ada margin, benar ya, Iskia ya, Noval ya, ada margin kan? Nah di dalam margin itu kan ada gaji apoteker. Jadi gaji apoteker itu bukan professional fee, teman-teman. Jadi kita itu ironisnya akan seperti itu. Walaupun professional fee di dalam harga jual obat itu ada namanya, kalau teman-teman ini udah ada yang praktek atau kerja di apotik, maksud saya kerja di apotik, ada namanya uang resep. Ada uang resep. Nah, uang resep itu satu lembar resep Rp2.000 misalnya. Masa kita bayangkan melayani resep ada drafted problem, ada konseling, ada informasi, dan lain-lain itu lebih mahal tukang jahit ya. Kalau sekian novel jahit baju, celana itu berapa? 90.000. Tukang parkir 2.000. Maksudnya itulah yang kita diskusikan. Sejak dulu ISPI sampai dengan saat ini nggak selesai-selesai. Ya, nggak selesai-selesai. Nah, jadi kayak telur sama ayam, mau praktek dulu baru dibayar, atau bayar dulu baru praktek. Kalau saya, sejak saya dulu di apotik, saya menggambarkan ketika saya praktek, dan terus menurut saya praktek sejak masuk tahun 93 sampai saya pindah ke kantor pusat, tidak lagi dipraktek, itu saya praktek. Bukan hanya 7-8 jam. Karena di Jakarta aja saya tidak bisa pulang, istirahat terus masuk lagi. Sebelum saya pindah di Jakarta, di Surabaya saya jam 5 pulang, istirahat, jam 8 saya masuk, atau jam 9 karena ramai, sampai jam 12 malam. Jadi begitu terus bertahun-tahun. Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman saya di perusahaan, ketika saya praktek, omsetnya itu naik terus gitu. Dan sehingga saya jadi model, tapi saya praktek pun jadi model, apotek saya dengan omset yang per 2 tahun itu saya pindah naik pangkat, 2 tahun pindah naik pangkat, karena omsetnya melejit begitu. Artinya, ketika orang trustworthy, percaya karena apotekernya, kemudian dengan gaya interaksi saya dan interrelationship saya misalnya dianggap bagus, dan orang percaya, saya pakai baju praktek, dan 2004 sampai 2006 saya menyelesaikan S2 tesis saya adalah konseling, kemudian seluruh apotek kimia farma lihat aja, pasti counternya ada meja rendah menyerahkan obat. Nah itu desain saya, hasil tesis saya, walaupun di awal orang
mempunyai konfrontasi dengan konsep saya itu, kalau konsep di luar negeri kan konsep kepatuhan minum obat, maka kita duduknya harus bersama dengan pasien. Jadi tidak bayangkan ya, ada counter yang tinggi ya, Novel ya, di apotek itu. Nah, karena counter yang tinggi itu kita seakan-akan lebih tinggi dari pasien. Nah, muncullah seperti di luar negeri namanya konsep bersama, concordant namanya. Jadi duduknya bareng di meja yang rendah itu, sehingga si pasien juga tidak segan bertanya, dan kita juga jadi friendly karena ada hubungan. Tapi kalau lihat di apotek itu counternya tinggi gitu, itu kan membuat batasan kita, barrier. Nah, sehingga si pasien tidak bertanya dan akhirnya dia tidak patuh karena dia tidak paham. Begitulah konsep S2 saya. Jadi teman-teman, kalau saya ingin mengatakan bahwa saya punya pengalaman baik dari sebagai model profesi, kemudian sebagai model pebisnis, saya bilang begitu, ya memang saya mengalami itu dan saya menjalankan itu. Ya, jadi kalau diskusi kita saat ini termasuk tadi yang saya sebut obat wajib apotek, ya, obat wajib apotek, gambarannya memang di Indonesia ini tidak bertambah-tambah obat wajib 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini, padahal kalau 99 ini apoteker seluruh di community farmasi praktek, maka ini akan banyak, ya. Sama dengan yang disebut dengan ISKIA tadi, tergantung prevalensi ya, maksudnya ya, ISKIA ya. Jadi kalau prevalensi penderita diabetes hipertensi itu untuk penggunaan 1 bulan nggak perlu resep lagi dari dokter, tapi kita pantau menggunakan medication record, ya sebenarnya omset kita di apotek juga akan bertambah, gitu. Ya, termasuk obat keras ini, ya, obat keras ini. Nah, di Thailand yang tidak boleh dijual tanpa resep itu adalah kortikosteroid, antibiotik, itu nggak boleh dijual, langsung dipanggil sama petugas. Tapi obat keras lain nggak ada lagi, OA 1, 2, 3, 4. Pokoknya di luar narkotik, di luar psikotropik, di luar kortikosteroid, sama di luar antibiotik, boleh dijual oleh apoteker. Nah, sehingga dengan catatan seakan-akan memang apoteker di Thailand itu kompetensinya terjamin, mungkin di assessment terus-menerus, kemudian di empower, dikasih training dan lain-lain, sehingga itu menjamin obat yang diberikan kepada pasien itu safety, efficacy, dan quality. Itu bedanya, ya. Jadi ini penting sekali saya sampaikan karena ya beberapa teman-teman tidak mau buka apotek, ya mungkin dari sisi modal, oke. Nah, sekarang malu kita bilang modal. Kenapa? Modal tinggal pinjam ke bank. Sekarang tinggal dari sisi manajemen apoteknya, kita mempunyai kemampuan handal nggak untuk mengelola sebuah apotek sebagai unit usaha atau tempat praktek apoteker, gitu, tempat praktek farmasian. Nah, ini nanti dibaca, ini penting sekali ya, bahwa obat-obat yang diserahkan tanpa resep itu harus memenuhi kriteria ini, ya. Ada 5 ini, tidak terkontraindikasi penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, atau orang tua yang lansia. Ini jangan lupa, ya. Kemudian dia tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. Artinya apa? Sudah jelas dia mengganggu lambung, misalnya. Ya. Pada waktu datang ke apotek, dia menyampaikan ada rasa sakit di persendian. Sementara kita explore bahwa dia mempunyai gangguan saluran cerna. Nah, ini kan jadi masalah ini. Maka, ya udah, obat kerasnya, obat wajib apoteknya jangan diberikan. Biar aja dia kita refer ke dokter. Jadi orientasi bisnis ini boleh, tetapi bukan semata-mata seperti yang tadi Inggris itu. Ya, bahwa tenaga farmasis di Inggris kurang, ya, tapi itu kan penelitian yang lama, ya, kurang lebih leluasa berkomunikasi. Nanti kita lihat slide-nya tentang komunikasi protokolnya. Jadi ada protokol komunikasi ketika kita melayani pasien atau pelanggan yang membutuhkan obat non resep, ya. Kemudian ini, ya, tidak memerlukan cara atau alat khusus, misalnya, berarti kita tidak boleh menjual injeksi, ya, tanpa resep, misalnya obat-obat yang
melalui injeksi tanpa resep. Kemudian penggunaannya diperlukan penyakit yang prevalensi tinggi, ya, tadi. Ya, karena ini diatur pemerintah. Jadi sampai psikiatri itu benar. Jadi prevalensi tinggi itu jangan sampai makin parah karena dia harus ke dokter atau obatnya mahal dan lain-lain, muncullah obat wajib apotek. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan niki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa obat itu diminum ya, tidak berisiko lebih parah. Ya, jangan sampai karena kita tahu obat ini diminum pasti mengganggu lambung dan sakit mahnya makin parah, bisa blooding dan lain-lain. Sementara dia membutuhkan obat analgetik untuk persendian misalnya. Ya udah refer aja ke dokter. Karena dokter akan memberikan obat yang lebih tepat. Karena itu risiko itu, karena itu obat keras, kita bisa jadi masuk ke dalam apa yang disebut dengan ranah hukum itu. Ya. Nah, protokol itu ada 3 yang sederhana. Ya. Mnemonik ini istilah-istilah singkatan. Ya. Apa WWAM, ada method dan encore. Jadi 3 ini kalau nanti kita ketemu di mata kuliah medikasi, nanti kita akan eksplor lebih banyak. Ya. Misalnya kita bertanya untuk siapa. Ini penting sekali. Bisa datang dia suruhan beli obat. Kita tanya untuk siapa. Untuk bos katanya. Untuk ibu saya gitu ya. Berarti kan kita harus eksplor lagi gejalanya apa. Ya, gejalanya apa. Bahkan berapa lama gejalanya. Oh ternyata gejalanya sudah 2 minggu. Kalau udah 2 minggu berarti kecenderungan itu terindikasi serius. Baru 1 hari, baru tadi pagi, baru kemarin batuk, batuknya berdahak, ya batuk alergi, batuk kering, itu kan di sini itu. Jadi kemampuan kita mengekspor itu bukan berarti menginterogasi. Itu salah satu manfaat daripada meja yang rendah tadi. Ya. Karena kalau udah disebut untuk ibu saya misalnya, berarti kan lansia misalnya. Kalau lansia kan berarti kita harus lebih hati-hati. Untuk bayi saya, nah berarti kan harus lebih hati-hati. Pada pertanyaan pertama ini, untuk bayi saya, itu lebih hati-hati. Ini untuk orang tua saya, lansia. Gejalanya, nah ini kan sudah lebih hati-hati. Ya. Kemudian, sudah berapa lama gejalanya. Kemudian ada nih, ketemu nih pada waktu yang M ini, pertanyaan medicine already ini. Obat apa yang diminum rutin untuk gejala atau sakit lain? Pasti dia sebut, oh ibu saya hipertensi, ibu saya diabetes, ibu saya asma, ibu saya ada gangguan jantung ini. Sehingga obat yang kita pilihkan pun maka harus lebih kita perhatikan. Itulah gunanya farmasi klinis. Kemudian ketika dia sudah mengatakan tadi lama gejalanya itu 3 hari, kemungkinan besar dia kan pasti sudah minum sesuatu, kemungkinan besar. Bisa herbal, bisa obat yang ada di rumah, atau dia pergi ke warung dan lain. Ini muncul pertanyaan yang ke action taken already. For medicine, right? Oh, saya sudah minum obat gini, obat ini. Oh, saya sudah minum jamu. Oh, saya belum minum apa-apa. Itulah gunanya ini, protokol ini. Nah, ini ditanya bisa sambil apa? Jangan bersifat interogasi, ya, teman-teman. Kemampuan seorang profesional itu melakukan komunikasi secara profesional, apalagi kita pakai baju praktek, itu akan membuat lebih mudah dia menyampaikan gejala-gejalanya. Tapi jangan sifatnya menginterogasi. Mari Bu, silakan duduk sebentar. Itu harus benar-benar kita mempunyai empati. Ya. Siapa yang sakit, usia, tampilan fisiknya, ini kan dia sudah kelihatan wajahnya, berkerut. Bahkan kalau dokter sakit itu pasti digambarkan, kalau saya sebut 1 sampai angka 10, sakitnya di angka berapa. Kalau udah di atas 6, dokter mengatakan, kita juga kalau udah di atas 6, 7, 8, 8 katanya, berarti sakit sekali. Udah segera ke dokter. Oh sakitnya masih 3. Bisa saya handle sih beberapa hari ini, tapi ya sementara saya 2 hari lagi mau pulang karena ini saya ada tugas luar kota. 2 hari lagi saya pulang akan kunjungi dokter saya. Boleh nggak saya apoteker bantu saya dikasih analgetik untuk menghilangkan
Kan seperti itu ini. Jadi harus ada eksplorasi gejala yang sebenarnya bagaimana kita bisa dapatkan untuk membantu merekomendasi obat tersebut. Nah, ini yang kedua. Ya. Jadi ASMETOD ini juga singkatan. Walaupun intinya isinya hampir sama. It's of the patient. Ini kan pertanyaan yang pertama tadi. Who is it for? Misalnya untuk siapa? Nah, udah, ini muncul lah. Tapi dia dari sisi langsung usia. Ya. Orangnya datang apa untuk diri sendiri atau untuk orang di rumah. Ya, untuk bosnya mana di mobil. Nah itu kan sebenarnya kita bisa melakukan komunikasi jangan bersifat interogasi. Ada kata-kata kunci, kita senyum, berhadapan, komunikasi yang profesional, biar orang lain menyampaikan dengan baik apa yang dialaminya, ya, apa yang sudah diminum dengan gejala itu, ini misalnya, ya, dia akan cerita, oh saya minum paracetamol kemarin karena lansia kan, karena lansia ya biasanya dokter kasih paracetamol yang paling aman misalnya seperti itu ya. Ini juga apa maksudnya, exactly-nya apa sih, oh ini sakit sekali, nah itu dramatisir bisa ya seperti itu ya. Ini duration gejalanya berapa jam sekali, oh setiap jam sakit. Nah ini kan sebenarnya pertanyaan yang kita lakukan ini mengeksplor, oh ternyata memang terindikasi serius. Ya. Apalagi dibawa kendaraan, sakit kepalanya ini udah nggak ketulungan katanya, ya kita sebenarnya bisa kasih obat penghilang rasa sakit, duduk dulu, kasih minum, obatnya diminum. Tetapi ada orang-orang tertentu, saya kalau minum asam metrenamat, ngantuk saya. Tapi orang lain tidak. Jadi itu yang disebut dengan individualnya. Take anything or sin, udah pernah kunjungi dokter? Ya kalau sudah pernah kunjungi dokter, ya mungkin dia perlu opini lain dari dokter lain. Ya. Udah ke dokter terus kita kasih obat, sepertinya ada hal yang tidak etis ya. Kalau udah ke dokter, ya kembali ke dokter, mungkin perlu pemeriksaan lab dan lain-lain. Tapi kalau kita hanya simptom, karena ini kan dia sudah ke dokter. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini, ya memang ini panjang, yang paling sederhana adalah metode WOM tadi, tapi tujuannya adalah, karena ini protokol, maka apoteker harus melakukan pertanyaan ini dengan segala kemampuan komunikasinya, maka dia bisa melakukan memberi apa yang disebut dengan rekomendasi obat. Ya. Tapi untuk gejala 2 hari tidak membaik, kunjungi dokter ya Bapak, Ibu, Mbak. Itu penting sekali, karena itu pegangan kita sebagai profesional. Bila 2 hari tidak membaik, gejala tidak hilang, tidak berkurang, segera kunjungi dokter. Alergi, sakit di mata, sakit kepala, atau batuk, demam, bahkan berkeringat, dan macam-macam ya, gejala-gejala tersebut. Kalau encore hampir sama intinya, ya, mengeksplor, ada obat yang tidak perlu, ini dia cara melayani, ada lanjut usia anak, ibu hamil, ya, ibu menyusui. Kadang kita tidak tahu bahwa yang bersangkutan hamil gitu, karena obat untuk ibu hamil sebaiknya semua mengatakan termasuk dokter harus dihindari. Ibu hamil itu harus menghindari obat, tapi karena dia butuh vitamin terkait perkembangan janinnya, maka itu direkomendasi berdasarkan safety. Ya, safety. Ibu menyusui juga, ya, antibiotik apa yang paling aman? Ibu menyusui. Itulah yang tadi saya sebutkan, farmakotransformasi klinisnya itu kita harus paham. Karena dia datang menghilangkan rasa sakit, apa ini sebelum ke dokter, ternyata sedang menyusui. Ya. Saya menyarankan kalian baca BNF ya. BNF itu dulu saya sering membeli yang asli ya melalui teman-teman di Ubaya, karena mereka pesan itu bisa banyak langsung ke Inggris. Saya biasanya pesan 2 gitu yang asli. Tapi saya udah lama nggak pesan karena memang sudah tidak praktek ya. Jadi yang lama juga masih sempat saya baca. Saya masih punya yang terakhir BNF asli, ada 2 ya, 64 itu ada untuk anak
Terus ada lagi satu itu. Karena BNF itu buku saku dokter di Inggris. Bayangkan itu, BNF itu buku saku dokter di Inggris. Jadi dokter di Inggris itu buku sakunya itu BNF. Jadi di situ ada untuk gejala untuk lansia, untuk ada gangguan ginjal, obat-obat apa yang berinteraksi, di situ banyak. BNF, ya. Bagaimana kita merefer dengan berpotensi gejala yang serius, ya. Kemudian menjelaskan pakai istilah yang mudah dipahami. Jadi ada metode WOM, metode ASMETOD, metode ENCORE. Layanan semua medikasi atau non-resep itu yang seperti saya sampaikan di awal. Ya. Pelayanan resep, ada pelayanan non-resep. Ya, tadi kita membahas seperti ini termasuk obat wajib apotek. Ya. Nah ini yang tadi saya sebut engross. Tadi waktu saya ke apotek, dia melayani dokter, ya, kemasannya kecil, tapi langsung satu karton aqua gitu, di situ banyak. Dia ada lumayan dapat omset 8 juta gitu dibayar. Itu namanya engross. Kalian juga kalau membuka apotek juga bisa. Gitu. Sepanjang dokter mempunyai SIP, ya, kartu ID dan lain, dia resmi praktek, nah, boleh. Gitu. Dia membeli berdasarkan surat pesanan. Tapi kalau dia membeli berdasarkan resep, berarti untuk kepentingan pasiennya. Tapi kalau ini untuk, karena dia punya surat menyimpan obat. Ya, surat menyimpan obat. Dia punya izin, SIMO, surat izin menyimpan obat. Karena dia klinik, misalnya, atau dokter praktek di perifer, di pinggiran kota, dia mempunyai izin menyimpan obat untuk sebenarnya. Dia belanja ke apotek, katakanlah 22 item, tidak perlu dalam bentuk kemasan itu. Ya. Mungkin ini 20 tablet, yang ini 30, gitu. Nah, ini sedikit lagi slide-nya, sehingga layanan semua medikasi itu kalau saat ini terkait analgetik antipiretik, antasida, obat cacing, obat batu asma alergi, kontrasepsi, vitamin, suplemen. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Ketika orang membutuhkan asetosa, kira-kira apa sih yang diperhatikan? Tidak boleh lebih dari 10 hari, tidak untuk ibu hamil, hindari perut kosong misalnya. Ini itu yang perlu kita sampaikan. Interaksinya seperti apa? Ya. Jadi obat-obat dengan anti diabetes ini kalau asitosal, dia apa katanya? Ya, katakanlah terikat dengan protein darah sehingga dapat menggeser fungsi obat lain. Ya. Jadi dia efikasinya, efektivitasnya berkurang. Itu juga asam metenamat natrium diklofenak. Ya. Tidak boleh untuk di bawah 12 tahun. Ya. Jadi minumnya juga tidak boleh lebih dari 5 kali sehari. Kadang-kadang begitu rasa sakit yang hilang, ya minum lagi gitu ya. Nah, ibuprofen. Ibuprofen ini saya mengalami sebentar apa yang disebut dengan heartburn ya. Seperti rasa terbakar di ulu hati itu karena obat saya kan dulu tramadol dan lain-lain ya, osteoartritis. Yang ringan itu saya coba obat ini, ibuprofen. Saya udah meloxicam udah saya minum banyak. Nah, justru sekarang saya berusaha untuk merefresh atau merawat rasa sakit dengan menguatkan otot. Jadi saya osteoartritis saya udah 6 tahun. Nah, dokternya mengatakan memperkuat otot mengurangi rasa sakit. Daripada saya minum obat analgetik terus-menerus. Bayangkan kalau seumur hidup saya minum obat itu, ya saya memperkuat. Karena tidak bisa berenang, saya punya sepeda statis di rumah atau sepeda di lingkungan perumahan. Ya. Ini antasida, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Karena antasida adalah obat yang paling banyak berinteraksi. Ya, ini obat cacing, obat batu asma. Jangan lupa kita bisa mengeksplor batu basah, batu kering, batu asma, sesak napas. Oleh karena itu obatnya pasti berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Menjadi pertanyaan kan obat katakanlah asma misalnya. Kan ada berindeks terapi sempit ini, teofilin ini. Tapi kenapa dijual obat bebas? Oleh karena itu, saya di apotek, obat yang mengandung teofilin pasti saya tulis di situ, menggunakan obat ini sebaiknya bertanya kepada apoteker. Saya tulis di situ. Jadi asma solon, maaf misalnya yang mengandung teofilin, saya tulis. Maka dia pada waktu membeli dia pasti tanya, ini maksudnya apa nih? Kalau saya bertanya kepada apoteker,
karena dia berindeks terapis sempit. Jangan membuat double dosis atau jangan mengurangi dosis. Tapi ya seperti itu, harusnya berindeks terapis sempit kan harus melalui resep dokter. Kenapa obat bebas terbatas? Harusnya melalui resep dokter. Gitu. Karena kelebihan sedikit dosis menjadi racun, kekurangan tidak bermanfaat. Ini slide terakhir yang saya sebut tadi, gejala yang harus diwaspadai. Ya, berindikasi serius. Katakanlah hilangnya nafsu makan sehingga pasien tidak makan misalnya. Nah, ini kan bisa orang TB anak-anak ya. Anak-anak nafsu makan karena dia TBC pasti masalah. Ya. Bisa saja dia karena terlalu banyak minum kopi sehingga mengurangi nafsu makan, maka kita eksplorasi. Ya. Ini yang tadi diabetes. Ya. Gejala diabetes turunnya berat badan tanpa alasan. Makan banyak, tapi kok makin berkurang berat badannya. Ya udah, periksa gula darah puasa, periksa A1C, ditanya orang tua ada turunan diabetes, kemudian 3 bulan lagi periksa A1C misalnya. Seperti ini, ya. Pendarahan melalui hidung, sesak napas, batuk dengan sekutum. Jadi masalah menstruasi, kesulitan menelan, bengkak berbagai ukuran di persendian, inilah yang harus kita waspadai, yang terindikasi serius sehingga kita sebaiknya refer ke dokter. Jadi pelayanan non resep itu tidak semata-mata kita ingin menjual obat karena omset, ya, tetapi satu sisi sebagai profesi kesehatan kita harus mencari atau goals of terapinya termasuk menghindari mencegah terjadinya interaksi. Ya. Nanti bisa dibaca ada interaksi obat resep. Jadi ketika dia dikasih resep, ya dia minum obat bebas nih, ya untuk katakanlah untuk ini, ya untuk katakanlah fever ya, apakah itu memang dia sesak atau apa, tapi dia minum ini. Ternyata ada obat resep lain, monoamin oksidasi, sedatif. Ya, akan terjadi ini. Efeknya apa? Dia mengincrease, makin mudah ngantuk dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Ini ada beberapa obat, nanti bisa dibaca di BNF, banyak hal yang bisa dieksplor. Ini juga aspirin. Kalau ada orang minum aspirin karena untuk gangguan jantung, tapi di sisi lain dia juga minum obat resep nih. Ini antikoagulan, misalnya antiepleptik, ini obat hipoglikemik, ya, kortikosteroid, tapi dia minum aspirin. Nah, apa yang terjadi? Ini risiko bleedingnya lebih cepat, lebih berbahaya. Ya, maka kita bertanya tadi yang metode WEM tadi, obat yang WEM, yang M tadi itu loh. Obat apa digunakan untuk penyakit lain yang rutin? Maka dia bilang, oh itu hipertensi, oh ayah diabetes, oh gangguan jantung. Suplemen pun ya, vitamin juga mempunyai ini, misalnya seperti ini. Ya, kalau dia minum ini, phenytoin karena dia epilepsi misalnya, itu juga mengganggu. Jadi decrease plasma yang mengandung vitamin D. Jadi kalau kemarin pandemi itu banyak orang minum vitamin D misalnya. Tapi satu sisi ternyata pasiennya ada gejala epilepsi. Jadi vitamin D-nya nggak bermanfaat. Ya. Mungkin sementara itu dari saya untuk kuliah hari ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat ya, dari sisi peran kita sebagai apoteker terkait pelayanan non itu, baik dari sisi praktek kefarmasian ataupun dari sebagai unit usaha bisnis, ke depan akan semakin prospek. Ya. Kalau memang resep itu sudah beralih semakin lama semakin